Suatu malam, pria itu dengan hati-hati menyeka meja antik yang baru saja dibelinya, dan tanpa sengaja menemukan sebuah kompartemen tersembunyi. Dia dengan hati-hati membukanya, lalu mengeluarkan setumpuk surat tebal dan membacanya dengan hati-hati, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah buku harian dari 100 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu, bahwa saat ini 100 tahun yang lalu, wanita itu dengan terampil mengeluarkan laci, meraih dan menekan dengan ringan, kompartemen tersembunyi yang sama muncul. Wanita itu terkejut ketika menemukan bahwa buku hariannya telah menghilang. Dia tidak akan pernah membayangkan, bahwa Karl, yang 100 tahun kemudian, sedang membaca buku hariannya dengan hati-hati. Dikatakan bahwa namanya adalah Anne, dan dia hidup dalam keluarga aristokrat sejak dia masih kecil. Dia menikah dengan pria yang tidak disukainya. Anne ingin melawan, tetapi dia tidak berdaya. Karena pada zaman itu, pernikahan seorang wanita tidak bisa dipilih sendiri. Semakin banyak pria itu membaca, semakin dia terpesona, seolah-olah dia telah datang ke pemilik buku harian itu, dan cinta yang luar biasa yang melintasi ruang dan waktu dimulai. Karl merasa sangat bersimpati, dia dengan cepat menyalakan komputer, dan menuliskan apa yang ingin dia katakan. Dia berbicara dengan ibunya tentang hal itu. Sang ibu membuat saran romantis baginya, untuk mencoba menulis surat kepada wanita dari 100 tahun yang lalu itu. Kemudian sang ibu mengeluarkan perangko lebih dari 100 tahun yang lalu, dan meminta Karl menggunakannya untuk mengirim surat ke satu-satunya kantor pos yang berusia seabad. Meski menurutnya tidak masuk akal, Karl tetap menulis surat itu dengan cara yang aneh. Dia memberitahu Anne, bahwa dia harus menemukan cinta sejati. Dia juga dengan nakal mengatakan, bahwa mungkin pria sejati ini akan selesai menulisnya dalam 100 tahun, dan bahkan dia tidak dapat menahan tawa. Kemudian dia pergi ke kantor pos yang dikatakan ibunya, tetapi kantor pos sudah kosong. Jadi Karl hanya bisa memasukkan surat itu ke dalam satu-satunya kotak surat. Suatu hal yang ajaib terjadi, seorang pelayan 100 tahun yang lalu benar-benar menerima sepucuk surat. Pada saat yang sama, Anne sedang berkencan dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah seharian menghadapi kelelahan, dia akhirnya pulang ke rumah dan menghadapi kekhawatiran ayahnya. Dia mau tidak mau dia berkata, Father, I don't love him. 29 years old, is he? Father, I know you want what you think is best for me. And I know what's expected. Anne mendengarkan instruksi ayahnya tanpa daya, membuka surat itu dengan santai, lalu melihat isinya, dia sangat terkejut. Dia buru-buru menggunakan alasan ingin istirahat, mengusir ayahnya, lalu dengan cepat membuka kompartemen rahasia di atas meja, dan surat-surat di dalamnya benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, Karl sedang menonton pertandingan sepak bola di depan TV, dan tiba-tiba memiliki sebuah pemikiran. Dia datang ke meja antik dengan curiga. Setelah membuka kompartemen rahasia, dia sangat terkejut, dia menemukan ada surat tambahan di kompartemen rahasia yang telah dikosongkan. Terkejut dan senang, dia buru-buru membuka surat itu untuk memeriksanya, dan keraguan Anne memenuhi baris. How could you know there was something in my secret place to be stolen? I wonder if I place this second letter in the same place as the first. Am I in the toils of some feverish dream? Or will you violate my... Karl tidak pernah berpikir, bahwa dia benar-benar akan melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Untuk menghubungi pemilik surat itu, dia segera menulis kembali dan menjelaskan seluk-beluknya. Ketika Anne mengetahui bahwa dia sebenarnya berhubungan dengan seorang pria 100 tahun kemudian, Anne menjadi sangat rumit. Dia sengaja menyembunyikan kejadian itu, dan mulai sering berkomunikasi dengan Karl dengan menulis surat. The advantage over me and I know my deepest secrets, while I know none of yours. Tell me who you are, and how you live in your time so many years. Bagaimana Anda hidup? Karl menggambarkan hidupnya 100 tahun kemudian, dan bahkan bertanya kepada Anne, bagaimana cara membuat kue dalam surat itu. Meski mereka belum pernah bertemu satu sama lain, kehangatan yang belum pernah terlihat sebelumnya diam-diam muncul di lubuk hati Anne. Senyuman di wajah Anne semakin bertambah. Yang paling dia nantikan setiap hari adalah menerima surat dari Karl.
Karl sangat ingin tahu lebih banyak tentang Annie, dan benar-benar merasakan nafasnya. Jadi dia pergi ke villa tempat tinggal Anne sesuai dengan alamat di surat itu, dan hanya ada satu pengasuh yang tersisa di sini. Jelas mantan bangsawan sudah lama menurun. Karl dengan hati-hati melihat ke setiap inci ruangan, menikmati jejak keberadaan Anne, dan secara bertahap membangun potongan-potongan tentang dia di benaknya. Bayangkan adegan kehidupan Anne. Saat ini, terdengar suara seorang wanita tua, dan pengasuh mengatakan, bahwa dia adalah keturunan Anne, dan dia dipanggil Bibi Anne sesuai dengan senioritasnya. Karl bergegas maju untuk menanyakan tentang situasi Anne, tetapi pihak lain menolak untuk berbicara lebih banyak, jadi Karl tidak punya pilihan selain pergi. Saat dia menuruni tangga, sesuatu yang ajaib terjadi. Anne, yang ada di 100 tahun yang lalu, akan naik ke atas saat ini, dan keduanya sepertinya memiliki perasaan aneh di hati mereka, jadi mereka mengulurkan tangan dengan hati-hati untuk saling menyentuh. Kata-kata pengasuh mengganggu hubungan satu sama lain. Tapi keajaiban yang tak terkatakan terukir dalam di hati mereka berdua. Setelah kembali ke rumah, Karl buru-buru menulis apa yang terjadi hari ini pada Anne. Anne tidak sabar untuk mengambil surat itu. Melihat tulisan yang sudah dikenalnya dan kelembutan yang terkandung di ujung pena, sudut mulutnya mau tidak mau mengangkat lengkungan yang indah. Yang membuat Anne semakin tidak terduga adalah, sentuhan barusan bukanlah fantasi. What I will never forget is how I suddenly felt your presence on the stairs. Almost as if you touched my cheek. It's crazy. Anne diam-diam menyeka air mata di wajahnya, dia sangat ingin melihat pria yang dia cintai, tetapi bisa melakukan perjalanan selama 100 tahun dan saling menyentuh sudah merupakan hadiah terbesar dari surga. Tidak mudah bagi mereka untuk bertemu satu sama lain, dia hanya bisa berdoa agar Karl tidak pernah berhenti menulis, dan berpegang teguh pada satu-satunya hubungan ini. Untuk mengetahui penampilan satu sama lain dengan jelas, keduanya membuat janji untuk saling mengirim foto. Anne berdandan, berpose, dan mengambil foto penampilannya yang paling cantik. Mata Karl penuh dengan kegembiraan, tetapi foto yang dikirimkan oleh Karl secara tidak sengaja dijatuhkan ke tanah oleh pelayan. Anne yang tidak mendapat balasan merasa sangat cemas, jadi dia ingin pergi ke kota tempat Karl berada. Mencari kesempatan untuk menyentuhnya lagi. Dia menceritakan rahasianya kepada saudari yang paling terpercaya, dan menyuruhnya untuk memasukkan surat yang dikirimnya ke dalam kompartemen rahasia. Saat Anne sedang mengendarai kereta melalui hutan, Karl, yang berpartisipasi dalam perlombaan sepeda, tiba-tiba mengalami kecelakaan dan jatuh ke tanah. Jelas dia baik-baik saja, tetapi dia tidak bisa bangun, dan bahkan para dokter tidak tahu apa yang terjadi. Anne akhirnya tiba di kota tempat Karl berada. Dia mengangkat matanya secara tidak sengaja, dan dia melihat seorang jenderal. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi saat mereka saling memandang, mereka berdua merasa bahwa satu sama lain sangat baik. Mereka pergi bersama di tengah gerimis. Saat jalan-jalan, Anne pun berinisiatif mengajak sang jenderal untuk minum. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan Anne meletakkan telapak tangannya di atasnya secara alami. Melihat senyum manis Anne di meja makan, sang jenderal mau tidak mau bertanya. Forgive my boldness, may I ask you a strange question? Yes. How is it that I have the total conviction I know you? I feel the same. Meski luar biasa, Anne merasakan nafas Karl dari sang jenderal. Kedua orang yang saling menyukai itu pergi berkencan di tepi danau bersama, dan naik perahu untuk bersantai di danau. Anne menuliskan semua ini, dan cinta yang indah datang dengan tenang seperti ini. Tapi masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Di pesta dansa, sang jenderal mengatakan bahwa dia telah menerima perintah untuk maju ke medan perang untuk bertarung. Mereka sepakat untuk bertemu di gazebo pada malam hari. Meskipun sangat enggan, mereka mencoba yang terbaik untuk menunjukkan senyum terindah di depan kekasih mereka. Keduanya berciuman, diam-diam bersumpah untuk selalu bersama seumur hidup. Pada saat yang sama, Karl di rumah sakit tiba-tiba terbangun.
Dia tidak sabar untuk membaca surat dan mendengarkan kebahagiaan antara Anne dan sang jenderal. Kisah cinta bahagia untuknya dari hati. Mengetahui bahwa jenderal kesayangannya akan berpartisipasi dalam perang saudara, dia dengan cepat menggunakan komputer untuk memeriksa daftar kematian tahun itu, dengan jelas menyatakan bahwa sang jenderal akan mati dalam pertempuran pada tanggal 3 Juli, dan surat Anne kepadanya adalah 28 Juni. Karl bergegas menulis surat ke Anne, dan memintanya untuk menghentikan sang jenderal. Ini adalah sebuah tragedi. Yang mengejutkan adalah, kebakaran besar terjadi di kantor pos malam ini. Untuk mencegah Anne patah hati atas kematian kekasihnya, Karl putus asa dan melemparkan surat itu ke kotak surat. Anne tidak sabar untuk membuka amplop itu, ketika dia mengetahui bahwa sang jenderal akan segera mati dalam pertempuran, dia sangat terkejut. Kemudian segera melaju pergi. Tetapi ketika dia tiba di garis depan, dia diberitahu bahwa hampir semua tim jenderal telah tewas dalam pertempuran. Anne mencari dengan cemas di barak yang terluka, dan akhirnya melihat sang jenderal berlumuran darah, tetapi sang jenderal sekarat, dan akhirnya memejamkan mata selamanya di pelukan Anne. Dan lebih dari 100 tahun kemudian, Karl tiba-tiba terbangun dari mimpinya dengan sesak napas, dan kesedihan yang luar biasa mengalir ke dalam hatinya, seolah-olah dia baru saja mengalami perpisahan hidup dan mati dengan kekasihnya. Anne kembali ke rumah seperti orang mati berjalan, dan memberitahu Karl semua ini dalam sebuah surat. Karl benar-benar ingin menghibur wanita malang itu, tetapi melihat ke abu kantor pos, dia merasa tidak berdaya. Ibunya membujuknya untuk kembali ke dunia nyata, tetapi hatinya sudah dipenuhi oleh Anne, dan dia tidak bisa lagi menampung wanita manapun. Pelayan itu menemukan surat-surat berserakan di lantai. Baru pada saat itulah Anne tahu, bahwa Karl tidak pernah berhenti menulis kepadanya, dan senyum yang telah lama hilang muncul di sudut mulutnya. Tetapi ketika dia membuka amplop itu, Anne benar-benar tercengang. Karena Karl di foto terlihat persis seperti sang jenderal, semua ini sepertinya sudah ditakdirkan. Dia dan jiwa sang jenderal jatuh cinta satu sama lain dengan cara yang aneh setelah 100 tahun berpisah. Karl akhirnya menerima amplop lagi di kompartemen rahasia. Melihat foto-foto lama di dalamnya, dia juga menunjukkan ekspresi kaget. Dia bergegas ke rumah Anne dengan mobil. Berjalan selangkah demi selangkah ke kamar tempat tinggal Anne, seolah-olah kekuatan magis membawanya ke meja rias. Dan wanita yang dicintainya sedang duduk di depannya, jadi dia perlahan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Dan Anne benar-benar merasakan sentuhan yang hangat. Keduanya perlahan menutup mata, diam-diam menikmati cinta yang diperoleh dengan susah payah ini. Pengasuh membawakan barang-barang lama Anne. Saat melihat teks berdebu di dalamnya, Karl merasa semanis madu, sampai dia menemukan foto bobrok. That's you! How'd you get in there? Try to explain. You're never gonna believe it. Karl datang ke kuburan Anne selangkah demi selangkah dengan bunga di tangannya, dengan lembut membelai tulisan di atasnya, dan bersumpah untuk mencintainya. Air mata diam-diam mengaburkan pandangannya. Seekor anjing tiba-tiba berlari ke arahnya untuk bersenang-senang. Pemiliknya segera datang untuk meminta maaf. Melihat wajah familiar di depannya, Karl benar-benar tercengang. Dia pikir, cinta yang berlangsung selama 100 tahun ini ditarik. Tanpa diduga, Tuhan mengatur agar keduanya bertemu lagi. Jelas saya belum pernah melihatnya dalam kehidupan nyata, tetapi cemberut dan senyum gadis itu tampaknya telah terukir di dalam jiwanya, menjadi simpul yang tidak akan pernah bisa dilepaskan. Melihat gadis itu melambaikan tangan, Karl tidak banyak bicara, tetapi mengikuti di belakang dengan diam-diam, lalu berjalan maju dengan cepat. Dia menawarkan untuk meminta secangkir kopi kepada gadis itu dengan senang hati tidak menolak. Itu sama seperti pertemuan Anne dengan sang jenderal 100 tahun yang lalu.